damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang baru ini diambil dari surat Efesus pasal yang keempat ayat ke-7 sampai 16. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, bagi kita semua yang ingin mendalami pokok-pokok pengajaran iman, dogma, teologi Kristen, baiklah membaca kitab Efesus. Jadi kitab Efesus ini ada 6 pasal, memuat pokok-pokok pengajaran iman, dogma, teologi Kristen. Nah, versi yang lebih pendek, surat Kolose. Jadi surat Kolose dan Efesus sejalan, tapi Kolose jauh lebih pendek, lebih ringkas. Nah, Efesus ini sendiri bisa kita bagi 2. Pasal pertama sampai ketiga, isinya adalah apa yang telah dan sedang dikerjakan Allah dalam Kristus. Jadi bagian pertama Efesus 3 pasal menceritakan apa yang telah dan sedang dikerjakan Allah dalam Kristus. Selanjutnya pasal 4 sampai 6, apa yang harus dikerjakan manusia, gereja, sebagai respon, sebagai jawaban terhadap apa yang sedang dikerjakan Allah itu. Nah, nanti kalau Amang Inang, saudara-saudara baca dari dari ayat pertama, pasal 4, dia ada kata di situ, sebab itu. Jadi sebab itu adalah konsekuensi dari pasal 1 sampai 3, yaitu apa yang dikerjakan oleh Allah bagi kita. Nah, secara ringkas, apa yang dikerjakan Allah bagi kita?
menurut kitab Efesus itu. Efesus 1-3 mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani dalam sorga. Jadi segala berkat yang dipunyai Tuhan Allah di dalam sorga dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus. Efesus 1 ayat 3. Apa yang dikerjakan Allah bagi kita? Memilih kita, menetapkan kita, orang-orang berdosa, menjadi anak-anaknya. Jadi Allah memilih kita, orang-orang berdosa, menjadi anaknya. Menebus kita dan memberi pengampunan. Efesus 1 ayat 7. Memberi kepada kita Roh Kudus. Jadi Roh Allah, Roh Kudus itu diberikannya kepada kita sebagai jaminan, sebagai meterai, sebagai tanda bukti. Memakai bahasa aslinya sebagai persekot atau uang muka. Jadi rohnya diberikannya sebagai uang muka, menyusul berkat-berkatnya yang lain. Jadi kalau rohnya saja sudah diberikannya sebagai uang muka, bahasa Bataknya patujolo, tentu dia tidak mungkin ingkar. Sedangkan rohnya saja sudah diberikannya. Nah, apalagi yang dilakukan Allah? Membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sebetulnya Kristus yang sudah benar-benar bangkit, tapi Allah sudah membangkitkan kita bersama-sama dengan Kristus, walaupun masih secara tersembunyi. Efesus 2 ayat 5. Efesus 2 ayat 8, apa yang dikerjakan Allah bagi kita? Memberikan tempat bagi kita di sorga bersama-sama dengan Kristus. Jadi sorga itu sudah diberikan kepada kita. Efesus 2 ayat 8. Bersama-sama dengan Kristus. Nah nanti Efesus 2 ayat 19. Allah menjadikan kita sebagai keluarganya. Jadi amang inang saudara-saudara bisa melihat betapa banyaknya, betapa pentingnya, betapa mulianya semua yang dikerjakan Allah di dalam Kristus itu. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Bagaimana respon kita terhadap apa yang telah dikerjakan Allah itu? Nah, masih ada satu lagi yang sedang dikerjakan Allah, mempersatukan kita bersama seluruh semesta alam di dalam Kristus. Jadi seluruh kosmos, seluruh semesta alam pada waktunya akan dipersatukan Allah dalam Kristus. Dan itulah yang sedang kita songsong dan kita nanti-nantikan. Nah sekarang khotbah hari ini fokusnya kepada respon. Apa yang kita harus lakukan terhadap pekerjaan Allah dalam Kristus itu. Efesus 4 ayat 7 dan 6. Nah kalau kita baca mulai dari ayat 1, kita dapat ada 4 respon kita. Pertama, ayat 1 dan 2, hiduplah sepadan sesuai panggilan kita. Hendaklah hidupmu sepadan dengan panggilanmu, kata Paulus dalam ayat yang pertama. Dalam surat Efesus, amang inang, kata panggilan itu, bahasa Yunaninya klesis dari kata kerja kaleo, bukan ditujukan hanya kepada pejabat atau pelayan tahbisan gereja. Jadi kata panggilan itu bukan hanya ditujukan, dikenakan kepada sekelompok orang, yaitu para pelayan tahbisan. Tetapi kepada semua warga jemaat, kepada saudara dan saya, kepada kita semua yang disebut sebagai orang-orang kudus. Kita adalah orang-orang yang terpanggil, orang-orang yang diundang. Maksudnya Allah memanggil kita, mengundang kita masuk dalam kehidupannya. Bukan hanya mengundang kita datang ke dalam pestanya sehari 2 hari. Mengundang kita, memanggil kita masuk ke dalam kehidupannya. Ke dalam persekutuannya.
ke dalam anugerah dan pengampunannya, kepada keselamatan yang dikerjakannya, kepada keluarganya. Allah mengundang kita masuk dan hidup menjadi bagian keluarganya. Dan Paulus mengatakan di ayat pertama sampai kedua, hiduplah sepadan, hiduplah sejalan, sinkron, sesuai dengan panggilan Allah kepada hidup dan keselamatannya itu. Nah, menarik kalau kita baca di ayat 1 dan 2, ada 3 karakter, ada 3 perangai, tabiat, parange yang sesuai dengan panggilan Allah ke dalam hidup, ke dalam persekutuannya itu. Apa itu? Rendah hati, lemah lembut, sabar. Jadi ketiga karakter yang kita pandang sangat sederhana ini, sangat biasa-biasa ini, justru itulah karakter yang paling sepadan, sejalan dengan undangan kehidupan, undangan keselamatan Allah. Rendah hati, lemah lembut, sabar. Nah, nanti selanjutnya dia katakan, tunjukkanlah kasihmu dalam sikap saling membantu. Nah, menarik Amang Inang, justru karakter yang sangat sederhana, kerendahan hati, kesabaran, kelemah lembutan, itulah respon yang paling pas untuk semua hal-hal besar yang telah dikerjakan Allah, diberikannya untuk kita. Nah, satu lagi, kalau kita lanjutkan nanti, memelihara kesatuan roh. Dia katakan, peliharalah kesatuan roh. Nah, menarik, Paulus tidak katakan peliharalah kesatuan jemaat, kesatuan gereja, apalagi kesatuan organisasi. Yang dia katakan, peliharalah kesatuan roh. Artinya, kesatuan roh itu lebih besar dari kesatuan gereja, apalagi kesatuan organisasi. Nah, nanti dia jabarkan satu tubuh, yaitu gereja, satu roh, satu pengharapan, satu Allah, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Kedua, apa respon kita terhadap berbagai hal yang telah dikerjakan Allah dalam Kristus? Apa respon kita terhadap berkat yang diberikannya? Apa respon kita terhadap pengangkatan Allah kepada kita sebagai anaknya? Kenalilah dan syukurilah kasih karunia yang diberikannya kepada kita masing-masing. Ayat 7 sampai 10. Jadi awal dari teks khotbah kita ayat 7, di sana dikatakan kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Nah, saudara-saudara, menarik, di sini ada 3 kata. Pertama, kasih karunia. Kasih karunia artinya hadiah, gift, pemberian. Bukan upah, bukan balas jasa, bukan balas budi. Kasih karunia, pemberian dari Kristus. Yang kedua, ukuran, bahasa Yunaninya dipakai kata metron, dari sana kata meter, standar. Menurut standar Kristus. Jadi bukan standar manusia. Menurut parameter, menurut standar Kristus. Dan yang ketiga, sumbernya adalah Kristus. Dialah sang pemberi kasih karunia itu. Kristus yang mana? Kristus yang mati tersalib, yang bangkit dan naik ke sorga. Berulang-ulang ayat 7 sampai 10 mengatakan, Kristus telah turun ke tempat yang paling bawah dan dia telah naik ke tempat yang paling tinggi. Mau mengatakan, Kristus yang telah mati tersalib dan bangkit kembali sebagai pemenang dan naik ke sorga, duduk di kanan Allah memerintah. Itulah sumber
kasih karunia kepada kita. Bukan hanya sebagian kita, tapi semua kita. Tidak ada orang yang lahir tanpa menerima karunia Kristus. Tidak ada karunia yang terlalu kecil yang membuat kita rendah diri. Dan tidak ada juga karunia yang terlalu besar yang membuat kita menjadi sombong. Ketiga, ayat 11 sampai 12. Berilah dirimu diperlengkapi untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan Kristus. Ayat 11 dan 12. Saudara-saudara, di ayat 11 itu ada disebut sejumlah jabatan gerejawi. Tohonan, tahbisan, rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, pengajar. Kalau mau diteruskan, untuk zaman sekarang, pendeta, guru jemaat, Bible Pro, diakones, sintua, evangelis. Menarik, semua jabatan gerejawi ini disebutkan adalah karunia Allah. Jadi semua jabatan ini adalah karunia Allah kepada gereja. Bukan kepada yang bersangkutan, tetapi kepada orang-orang percaya, orang-orang kudus. Untuk apa? Untuk apa Tuhan memberikan nabi, rasul, gembala, pengajar, pendeta, Bible Pro, sintua? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Jadi Tuhan mengirimkan hamba-hambanya dengan tugas memperlengkapi jemaat untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Nah, jangan dibalik. Allah bukan memberikan warga jemaat untuk memperlengkapi pelayan melakukan pekerjaan pelayanan. Yang benar adalah menurut Efesus, Allah memberikan para pelayan untuk memperlengkapi warga jemaat. Nah, dari sini kita dapat sebuah kebenaran. Pada hakikatnya pekerjaan pelayanan, pada hakikatnya pembangunan tubuh Kristus bukan hanya tanggung jawab pelayan tahbisa. Bukan hanya tugas dan tanggung jawab partohonan, tetapi tugas dan tanggung jawab semua orang kudus atau warga gereja. Nah, karena itu dikatakan untuk memperlengkapi semua anggota jemaat agar mampu melayani untuk pembangunan tubuh Kristus. Jadi jangan ada yang mengatakan anggota jemaat, saya bukan pelayan. Semua kita dipanggil menjadi pelayan. Semua kita dipanggil melakukan pekerjaan pelayanan. Dan semua kita dipanggil membangun tubuh Kristus. Sebagian ditahbiskan untuk melakukan pekerjaan khusus. Tapi tugas dan tanggung jawab itu diberikan kepada kita semua. Dan karena itu, di dalam gereja kita tidak mengenal istilah penonton. Di dalam gereja kita tidak mengenal istilah penonton. Semua adalah peserta atau partisipan. Dan karena itu, gereja mengundang partisipasi semua orang kudus, semua anggota jemaat untuk pelayanan dan untuk pembangunan tubuh Kristus. Nah, selanjutnya, apa sasarannya? Itu yang kita baca di ayat 11 dan 12. Ada 4 sasarannya. Pertama, kesatuan iman. Sampai terjadi kesatuan iman. Kedua, pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Ketiga, kedewasaan penuh. 4, tingkat pertumbuhan sesuai kepenuhan Kristus. Jadi semua kita harus dibekali, diperlengkapi. Sampai kita mencapai kesatuan iman. Sampai kita memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah.
sampai kita mengalami sampai pada kedewasaan penuh. Dan sampai kita pada tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah, pertanyaannya, apakah kita anggota jemaat HKBP Ciputat? Apakah kita anggota jemaat HKBP sudah sampai kepada 4 sasaran itu? Apakah kita sudah sampai pada kesatuan iman? Apakah kita sudah memiliki pengetahuan yang benar tentang anak Allah? Apakah kita sudah sampai pada kedewasaan yang penuh? Dan apa kita sudah sampai pada tingkat pertumbuhan sesuai dengan kepenuhan Kristus? Jawabnya belum. Nah, karena itu, mari memberikan diri dibekali dan diperlengkapi. Mari menyediakan diri kita untuk dibekali dan diperlengkapi. Supaya kita terus bertumbuh lagi, membangun dan membangun lagi. Nah, apa tujuannya lagi? Supaya kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi selama kita masih mudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa pengajaran, sebagian itu sekarang bertaburan di media sosial, di Reel, di TikTok, di Facebook, di YouTube. Dan itu sedikit banyak membuat anggota jemaat terombang-ambing. Selama kita masih bisa terombang-ambing seperti anak-anak, artinya kita masih harus belajar, diperlengkapi dan memperlengkapi diri kita. Supaya sampai kepada tujuan akhir kepenuhan Kristus. Yang keempat, Allah memanggil kita menjadi gereja yang berpegang teguh kepada kebenaran dan bertumbuh dalam kasih. Tetaplah pegang teguh kebenaran itu dan tumbuhlah dalam kasih. Ayat 15-16. Jadi Amang Inang, kalimat-kalimat Efesus ini seringkali begitu panjang. Dan di dalam satu kalimat ada beberapa gagasan yang sangat penting. Dan karena itu kita mesti bacanya pelan-pelan. Hati-hati dan kalau perlu berulang-ulang. Tapi bila disederhanakan, maka kehidupan spiritualitas kita, kehidupan gereja kita dilukiskan seperti pohon yang hidup yang masih terus bertumbuh. Jadi gereja itu masih dilukiskan seperti pohon yang hidup dan masih bertumbuh. Atau gereja itu dilukiskan bagi rumah yang masih sedang dibangun. Arah pertumbuhannya Kristus. Dasar pembangunannya Kristus. Jadi saudara-saudara, kita diajak menghayati hidup kita baik secara personal atau komunal. Jangan bayangkan kita seperti pohon yang sudah selesai bertumbuh. Jangan bayangkan juga gereja kita seperti rumah yang sudah selesai dibangun. Tapi rumah yang masih dalam proses pembangunan. Dan kita diminta berpegang teguh kepada kebenaran dan bertumbuh di dalam kasih. Nah, ada 2 kata diulang-ulang ayat 15 dan 16. Pertama kebenaran dan kemudian kasih. Kebenaran tanpa kasih bukan kedewasaan Kristiani. Tapi sebaliknya juga, kasih tanpa kebenaran juga bukan tanda kedewasaan iman kita. Nah, karena itu kita diminta berpegang teguh kepada kebenaran, tapi sekaligus bertumbuh di dalam kasih. Sebagian orang seringkali hanya menghendaki kebenaran dan melupakan kasih. Tapi sebagian orang lebih mementingkan kasih dan melupakan kebenaran. Tapi Efesus mengatakan 2 hal itu tidak bisa kita pisahkan. Kebenaran Kristus harus dihidupi dan diwujudkan dalam kasih. Sebaliknya, kasih itu harus menyatakan, mengekspresikan kebenaran Kristus.
Dan itu bisa terjadi ketika tubuh Kristus itu rapih tersusun. Ayat 16 ada sebuah frasa kalimat rapih tersusun. Gereja yang rapih tersusun. Gereja yang dibangun itu tidak bisa asal-asalan. Dia mesti dibangun dengan rapi, tersusun, terikat kuat. Bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Oleh pelayanan setiap-tiap anggota. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika kita berpegang teguh kepada kebenaran dan bertumbuh di dalam kasih. Kita didorong untuk semakin menghayati kepenuhan dalam Kristus. Kita didorong untuk menghayati, semakin menghayati segala kepenuhan di dalam Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau undang kami ke dalam hidup-Mu. Kau panggil kami untuk masuk ke dalam persekutuan-Mu. Menerima keselamatan. Kau undang kami menjadi anggota keluarga-Mu. Menjadi anak-anak-Mu yang terkasih dalam Kristus. Dan Kau undang kami menerima Roh-Mu. Biarlah kami menerima undangan Tuhan. Dan hidup sesuai dengan undangan dan panggilan-Mu. Secara khusus, firman-Mu hari ini mengingatkan kami. Supaya kami rendah hati. Supaya kami lemah lembut. Supaya kami setia. Tuhan, bantulah kami membangun karakter, perangai, perilaku kami sehari-hari sesuai dengan undangan Tuhan kepada kami. Sesuai dengan status kami sebagai anak-anak Allah. Sebagai orang-orang yang telah Kau tebus dengan darah putra-Mu. Sebagai keluarga-Mu. Ya Allah, bantulah kami. Bantulah gereja-Mu untuk terus memperlengkapi dirinya. Untuk pekerjaan pelayanan. Untuk pembangunan tubuh Kristus. Ingatkan kami semua. Bahwa kami semua bertanggung jawab. Untuk ikut ambil bagian dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Dan ikut bertanggung jawab atas pembangunan tubuh-Mu. Berkatilah persekutuan kami. Ya Allah, ingatkan kami untuk terus belajar. Supaya kami semakin mengenal Kristus anak Allah. Supaya kami terus Tuhan mengejar kesatuan iman kami. Supaya kami memiliki kedewasaan yang penuh. Dan kami terus berusaha mencapai tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Karena itu jauhkan kami dari kemalasan. Jauhkan kami dari kecongkakan. Yang membuat kami berhenti bertumbuh, membangun, dan belajar. Beri kami kerendahan hati. Untuk terus mendalami firman-Mu. Mendalami kebenaran-Mu. Sambil kami berpegang kepada kebenaran dan bertumbuh di dalam kasih. Berkatilah gereja-Mu HKBP Ciputat ini. Berkati semua pelayanan kami. Berkati semua anggota jemaat-Mu. Terutama yang sedang sakit. Hiburkan hati mereka. Pegang tangan mereka ya Tuhan.
Dan bekerjalah kau, pakailah tangan dokter dan para medis dan rumah sakit, mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Tapi penuhi hati mereka dengan sukacita, dengan pengharapan yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua kehidupan perekonomian jemaat-Mu. Bantulah jemaat-Mu Tuhan, meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Berkati pekerjaan kami, profesi kami. Berkati kerja keras kami. Biarlah berbuah, supaya makin banyak yang bisa kami lakukan dalam hidup ini. Tuhan, masih banyak yang mau kami minta kepadamu. Tapi semua permohonan, semua harapan dan cita-cita, kerinduan-kerinduan kami yang paling dalam, kami serahkan kepada Tuhan. Kaulah Allah kami, Kaulah Tuhan juru selamat kami, dan Kaulah sumber kehidupan kami. Dengarkanlah doa gerejamu, demi nama Kristus. Amin.